Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ari Wibowo, SPMPM, selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Komunikasi dan Negosiasi. Saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan atau mempresentasikan tugas yang saya buat. Tak lupa saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton video saya. Semoga Bapak dan teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Silviani dengan NPM 0211211386, biasa dipanggil Manda. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Komunikasi dan Negosiasi dengan mempresentasikan tugas yang saya buat dengan judul Indonesia Launch First Homegrown COVID-19 Vaksin. Sebelumnya, menurut teman-teman, telat gak sih Indonesia baru punya vaksin sendiri tuh sekarang? Dan sebenarnya teman-teman tahu gak sih Indonesia udah punya vaksin sendiri? Maka dari itu, akan saya ceritakan bagaimana ceritanya Indonesia bisa punya vaksin sendiri. Pada tahun 2019, tidak hanya di Indonesia, tetapi di dunia, terjadi musibah dengan munculnya salah satu virus yang bernama COVID-19. Apa sih virus COVID-19 itu? Menurut website yang saya baca, penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini menular dengan begitu cepat dan bisa menyebabkan kematian. Tercatat telah terjadi 6.540.000 kasus positif COVID-19 dari tahun ke tahun. Kita harus selalu aware akan terjadinya virus COVID-19 ini. Kita harus selalu aware akan diagnosis-diagnosis atau indikasi-indikasi yang terjadi pada tubuh kita yang menandakan bahwa kita terjangkit virus COVID-19 ini atau positif COVID-19 ini. Yang pertama, sakit tenggorokan, ada sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit, lalu mata merah atau iritasi. Salah satu cara memutus rantai penyebaran COVID-19 ini adalah dengan vaksin. Pada November 2021, Indonesia mencoba membuat vaksin sendiri. Menteri BUMN Bapak Erick Thohir menjelaskan atau memaparkan bahwa Indonesia tuh harus punya vaksin sendiri. Dan selama 2 tahun itu tuh berpikir bagaimana ya caranya agar Indonesia punya vaksin sendiri. Akhirnya pada tahun 2022 atau sekarang ini Indonesia punya vaksin sendiri yang bernama Indovac yang diproduksi oleh perusahaan farmasi Indonesia sendiri, diproduksi sendiri di Indonesia. Pemerintah selalu mengimbau masyarakat untuk melaksanakan vaksin. Ada 3 tahapan vaksin yang harus dilaksanakan. Yang pertama, vaksin kedua, dan ada vaksin booster atau vaksin ketiga. Kita juga harus selalu menggunakan masker dan selalu taat akan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 ini. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman yang cantik dan ganteng dimanapun kalian berada. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video singkat saya kali ini. Sebelum perkenalan, saya mempunyai satu pantun. Jika Tuhan ingin berjalan, jangan lupa memakai celana. Jika Tuhan ingin berkenalan, jangan lupa perkenalkan nama. Nama saya Nana Prelina, biasa dipanggil Nana. Pada video singkat kali ini, saya akan membahas tentang bullying. Sebelum lanjut ke materi, saya ingin bertanya, apakah teman-teman di sini ada yang tahu bullying itu apa? Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang ataupun sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain.
dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying fisik terjadi pada anak-anak menggunakan tindakan fisik untuk mendapatkan kekuatan dan kendali atas target mereka. Yang ketiga, yaitu cyberbullying. Maraknya penggunaan media sosial dan internet perlu ditanggapi dengan bijak. Pasalnya, penindasan pada anak juga bisa terjadi di dunia maya. Yang keempat, penindasan seksual. Penindasan seksual terdiri dari tindakan berulang, berbahaya, dan memalukan yang menargetkan seseorang secara seksual. Adapun cara mengatasi bullying yaitu yang pertama, sekolah perlu menciptakan kultur sekolah yang aman, nyaman, dan sehat, sehingga anak dapat berinteraksi dengan teman-teman dengan baik. Yang kedua, guru perlu menanamkan nilai-nilai agama dan moral yang baik sehingga anak bisa saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, guru perlu melakukan pendekatan konseling kepada anak yang mengalami bullying sehingga anak remaja tidak memiliki trauma berkepanjangan. Yang keempat, guru dan orang tua perlu bekerja sama untuk menangani bullying dengan musyawarah yang baik sehingga dapat mencari solusi yang terbaik. Adapun hukuman untuk perilaku bullying itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Pasal 80. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, 6 bulan, dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ari Wibowo selaku dosen pengampu mata kuliah Business Communication and Negotiation, serta teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Rika Setiawati, NPM 0211213888 dari kelas 3J Manajemen. Di video kali ini saya akan membahas tentang curah hujan tinggi. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa sekarang di beberapa wilayah Indonesia ini sedang mengalami curah hujan yang tinggi loh. Menurut informasi dari BMKG, curah hujan tinggi disebabkan oleh yang pertama itu adanya peningkatan aktivitas atmosfer. Yang kedua yaitu adanya low pressure yang berdampak pada terbentuknya pola pertemuan dan perlambatan angin serta aktivitas gelombang atmosfer. Nah, maka dari itu diperlukan solusi untuk mengantisipasi adanya bahaya yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Yang pertama yaitu kalian harus memantau informasi peringatan dini dari BMKG. Nah, informasi ini bisa kalian peroleh dari berbagai sosial media, contohnya seperti dari website BMKG, Twitter, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu mengenali pola iklim daerah yang rawan banjir dan longsor. Yang ketiga, menerapkan cinta lingkungan. Contohnya seperti melakukan reboisasi atau penghijauan, kemudian tebang pilih dalam pohon, dan yang ketiga itu tidak membuang sampah sembarangan. Namun, selain itu juga hujan memiliki manfaat. Yang pertama yaitu membantu pertanian. Dengan adanya hujan, maka lahan pertanian akan menjadi subur. Selain itu juga hujan membantu tumbuhan dalam proses pertumbuhan atau fotosintesis. Jika tidak terjadi hujan, maka akan terjadi kekeringan yang panjang dan itu menyebabkan hasil panen bisa saja tidak baik. Nah, yang kedua itu adalah membantu kebutuhan hidup manusia. Air hujan yang turun akan masuk dan meresap ke tanah dan kemudian berubah menjadi air tanah. Air tanah inilah yang akan membantu kebutuhan hidup manusia, contohnya seperti untuk memasak, mencuci, mandi,
dan membantu kebutuhan hidup lainnya. Yang ketiga yaitu sumber energi pembangkit listrik. Nah, danau buatan yang menampung air hujan dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi sumber energi pembangkit listrik yang dibantu dengan peralatan teknologi yang canggih. Dan terakhir adalah kelangsungan hidup hutan, yang dimana di hutan itu terdapat pohon-pohon dan juga hewan liar, yang keduanya itu membutuhkan air yang cukup agar bisa bertahan hidup, dan air tersebut didapatkan dari hujan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wijaya Kusuma Romat Sarjo dari kelas 3J. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT saya tentang sakit kepala. Apa sih sakit kepala itu? Sakit kepala adalah kondisi ketika timbul rasa sakit dan tidak nyaman di kepala, kulit kepala, atau leher. Penyakit yang satu ini umum terjadi dan diperkirakan 7 dari 10 orang mengalami setidaknya 1 kali sakit kepala setiap tahunnya. Kenapa kok kita bisa ngalamin sakit kepala? Nah, berdasarkan penyebabnya, sakit kepala terbagi menjadi sakit kepala primer dan sekunder. Sakit kepala primer tidak terkait dengan penyakit tertentu. Kondisi ini dapat dipicu oleh sakit kepala tegang, migrain, atau migrain pada anak. Sakit kepala primer juga dapat disebabkan oleh perilaku sehari-hari yang tidak baik, seperti kurang tidur, telat makan, atau pilihan makanan yang kurang tepat. Sementara sakit kepala sekunder terjadi akibat penyakit tertentu yang mengaktifkan saraf nyeri di kepala. Kondisi ini bisa dipicu oleh sejumlah penyakit seperti sinusitis akut, flu dan demam, sakit gigi, infeksi telinga, cedera kepala, hipertensi, tumor otak, stroke, keracunan zat kimia, atau serangan panik. Gimana sih cara mengatasi sakit kepala itu? Solusi cara mudah mengatasi sakit kepala. Cara mudah untuk mengatasi sakit kepala selain dengan tidur, yaitu kalian bisa meminum obat yang biasa dijual di warung terdekat rumah kalian. Kenapa tidak dengan tidur? Kan ada kasur di rumah. Nah, mengatasi sakit kepala di sini maksudnya di saat kita sedang dalam aktivitas yang padat, seperti saat sedang berada dalam perjalanan, bekerja, sekolah, ataupun saat sedang hangout bersama teman-teman. Nah, di slide selanjutnya saya akan menampilkan sebuah produk yang akan membantu kalian mengatasi dan meredakan sakit kepala kalian dengan cepat. Nah, ini adalah salah dua obat untuk mencegah atau membantu meredakan sakit kepala kalian dengan cepat saat kalian sedang berada di aktivitas sehari-hari kalian, entah dalam kantor, sekolah, perjalanan. Jadi kalian tidak perlu susah-susah mencari kasur atau ingin pulang. Nah, saat kalian sedang dikejar deadline di sekolah atau di kantor, terus kepala kalian sakit, cukup meminum obat ini, cari di warung terdekat kalian, akan membantu meredakan pusing kalian dengan cepat. Tidak perlu ribet, cukup meminum tabletnya dengan air putih, akan membantu meredakan sakit kepala kalian. Itu dia benefit dari obat ini. Nah, meminum obat seperti yang ada di slide sebelumnya akan memudahkan kalian. Contohnya, tidak perlu tidur, meredakan sakit kepala dengan cepat, tetap bisa menjalani aktivitas kalian yang padat. Obatnya dapat ditemukan di warung-warung terdekat rumah kalian atau sekolah atau kantor kalian. Dan juga mudah dikonsumsi dan sangat membantu kalian tentu saja. Nah, sekian presentasi PPT dari saya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aden Surahman Sugiana. Bagaimana teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan baik dan selalu diberkahi oleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di sini saya akan membahas tentang technical supply and demand. Apa itu, teman-teman? Technical supply and demand? Ada yang tahu? Oke. Technical supply and demand adalah teknikal yang biasa sering dipakai oleh para trader-trader pemula, khususnya. Karena teknikal ini mudah dipelajari oleh semua kalangan. Oke, kita berlanjut ke technical supply and demand. Supply and demand. Supply. Supply adalah level harga di mana lebih banyak seller yang bersedia menjual dibanding buyer pada level harga tertentu. Demand adalah level harga di mana lebih banyak buyer yang bersedia membeli dibanding seller pada level harga tertentu. Oke, satu, asas pergerakan pasar. Saya di sini akan menjelaskan tentang asas pergerakan pasar. Asas pergerakan pasar. Berdasarkan konteks SND, terjadinya pergerakan harga naik atau turun, ini disebabkan adanya ketidakseimbangan atau pergeseran hubungan antara supply dan demand. Asas pergerakan pasar dibagi menjadi tiga, rally, drop, and base. Zone supply and zone demand. Apa itu zone supply? Zone supply adalah daerah-daerah yang terdapat banyak penjual yang siap menjual barangnya. Zone supply dibagi menjadi dua, RBD dan DBD. RBD bisa dibilang rally based drop, adalah merupakan daerah yang menandai pembalikan harga dari sebuah kenaikan ke penurunan. Sedangkan DBD, drop based drop, adalah daerah yang menandai akan terjadinya penurunan harga secara signifikan. Zone demand. Zone demand adalah daerah yang terdapat banyak pembeli yang siap membeli barang. Pembelasan. Zone demand dibagi menjadi dua, DBR dan RBR. DBR, drop, crash, rally, adalah daerah yang menandai pembalikan harga dari sebuah penurunan ke kenaikan. Sedangkan RBR, rally based rally, adalah daerah yang menandai akan terjadinya kenaikan lanjutan pada harga secara signifikan. Oke, market zone SND. Market zone SND bisa dibilang cara penarikan garis zone untuk kita entry atau kita memulai trading awal. Dibagi menjadi tiga, open candle plus shadow, full body plus shadow pendek, dan shadow saja. Tiga, fresh zone and non-fresh zone. Apa itu fresh zone and non-fresh zone? Fresh zone adalah area supply atau demand yang tidak pernah disentuh oleh price, baik itu disentuh oleh body candle atau shadow-nya saja. Sedangkan non-fresh zone adalah area supply atau demand yang telah disentuh oleh price, baik itu disentuh oleh body candle atau shadow-nya. Oke, teman-teman bisa dilihat fresh zone seperti itu dan non-fresh zone seperti itu. Oke, price move, demand dan supply. Low liquidity dan high liquidity. Low liquidity adalah posisi gimana kita biar nggak terlalu banyak menghabiskan modal, dan high liquidity bagaimana kita caranya untuk high untuk cepat mendapatkan modal kita kembali. Oke, kita bisa lanjut.
Swap zone yang nomor 4. Swap zone dalam dunia trading merupakan salah satu cara dari setiap trader yang ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari uang yang dia bayarkan untuk mendapatkan penawaran terbaik tanpa harus berusaha keras. Kegunaan atau cara kerja swap zone merupakan alat online yang tetap dalam proses pemindaian konstan dari semua pertukaran yang didukung. Ini memberi pengguna kesempatan untuk memilih nilai tukar terbaik di antara sejumlah besar nilai tukar dari penukaran yang berbeda dan memilih mana yang paling cocok untuk mereka. Supply demand dan demand menuju supply. Bagaimana cara menghitungnya? Oke. Di sini terdapat candlestick yang mengarah ke demand dan memantul ke atas dan menerobos ke demand. Maka dia akan membentuk candle koreksi mengarah ke supply dan turun ke bawah atau bisa dibilang downtrend. Sedangkan supply demand sebaliknya. Harga menembus supply dan akan menjadi demand dan akan menjadi candle koreksi ke arah demand dan akan menjadi uptrend. Oke, terima kasih. Semoga kalian menjadi trader-trader yang sukses. Oke, saya Adian Surahman. Izin pamit undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian sudah menonton video ini. Sarapan pagi dengan roti, bersiap-siap pergi bekerja. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya menyapa selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurhayni Dinda Semendawai, biasa dipanggil Dinda. Tujuan dari video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang penyewaan sepeda listrik di Kota Bogor. Apakah kalian pernah atau sering melihat sepeda listrik berwarna ungu di sepanjang jalan Kota Bogor? Ya, itu adalah sepeda listrik yang disewakan oleh pemerintah Kota Bogor untuk warga Bogor. Dengan materi ini, saya akan menampilkan hasil kerja saya yang berjudul Sewa Sepeda Listrik di Bogor Yuk. Di sini terlihat para penyewa sepeda listrik di Kota Bogor, tepatnya di Jalan Pajajaran, Kota Bogor. Tujuannya, kita akan mendorong penggunaan kendaraan listrik mulai tahun ini di Kota Bogor. Kita bermitra dengan BEAM untuk membuat warga Bogor terbiasa dengan kendaraan listrik. Kata Bima Arya pada Jumat 23 Oktober 2022. Ini adalah aplikasi yang harus kalian download untuk menyewa sepeda listrik tersebut. Cara penyewaannya cukup mudah. Yang pertama, unduh aplikasi BEAM di HP kalian. Yang kedua, scan barcode pada sepeda yang tersedia. Yang ketiga, melakukan pembayaran melalui online, bisa berupa ShopeePay, GoPay, dan lain-lain, dan sepeda siap dipakai. Sepeda listrik ini dilengkapi dengan helm yang membuat kalian aman berkendara. Helm ini termasuk sarana yang diberikan oleh sepeda listrik tersebut. Dengan adanya helm ini, membuat pengendara semakin aman dan nyaman saat berkendara. Tarif yang diberikan yaitu Rp700 per menit. Faktanya, sepeda listrik ini mampu menempuh jarak hingga 60 km dengan beban maksimal 200 kg. Manfaatnya, sepeda listrik ini membantu masyarakat konversi bahan bakar minyak menjadi kendaraan energi listrik. Berikut adalah video saat launching sepeda listrik di Kota Bogor. Bersama dengan kalangan milenial dan sejumlah pejabat Pemkot Bogor, Wali Kota Bima Arya belum lama ini menjajal sekaligus meluncurkan sepeda listrik di pedestrian SSA Pajajaran. Peluncuran sepeda yang bakal menjadi fasilitas publik ini merupakan kerjasama pemerintah Kota Bogor dengan PT BIM Mobility Indonesia untuk memulai Kota Bogor memasuki era baru penggunaan sarana transportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Berdasarkan nota kesepakatan yang ditandatangani di lokasi peluncuran, pada tahap awal ada sebanyak 100 titik tempat penyewaan sepeda listrik bagi masyarakat Kota Bogor dengan jumlah armada sebanyak 665 unit.
Untuk penyewaan dilakukan dengan cara mendownload aplikasi BIM, lalu scan barcode. Sedangkan untuk pembayaran bisa dilakukan melalui digital payment atau pay later. Selama penggunaan sepeda listrik ini, penyewa juga dilindungi asuransi kecelakaan. Memasuki era kendaraan listrik, dimulai dengan membiasakan warganya untuk menggunakan kendaraan listrik, sepeda listrik, mobil listrik, dan motor listrik. Jadi kerjasama ini adalah yang pertama di Indonesia. Di titik awal ini ada 100, berapa unit? 665, Pak. Ada 665 unit tahap pertama ini ya. Jadi warga Bogor bisa menggunakan, warga Jakarta dan sekitarnya bisa menggunakan ini. Ini adalah langkah awal kita bermitra. Selanjutnya masih banyak kolaborasi. Kendaraan operasional di pemerintah kota akan dimulai juga tahun ini. Dan tahun berikutnya kita berharap bis listrik juga sudah mulai beroperasi di Kota Bogor. Cara menggunakannya sesimpel dengan kita mendownload dulu aplikasi BIM, kemudian cara menggunakannya kita men-scan barcode yang ada di sepedanya, kemudian bisa langsung dipakai. Pembayarannya bisa menggunakan digital payment seperti ShopeePay, GoPay, dan debit card bisa. Diketahui Kota Bogor merupakan kota pertama di Indonesia yang dipilih PT BIM Mobility Indonesia untuk kerjasama penyediaan sepeda listrik. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.